Sobat, dua nama terus dibisikkan di balik sejarah kekuasaan ekonomi dan teknologi dunia. Mereka, para elit pengendali dunia, Freemason dan Skull and Bones. Sobat, mari kita telusuri bersama dari jejak-jejak tersembunyi di balik simbol negara dan arsitektur kota. Siapa mereka sebenarnya? Apa yang mereka kendalikan? Dan apakah demokrasi yang kita yakini masih benar-benar milik rakyat? Tetap di sini, kita akan membuka tabir jaringan kekuasaan global yang tak terlihat. Pada abad ke-14, di jantung negara Skotlandia dan Inggris, lahirlah kelompok eksklusif Gilda atau tukang batu terampil. Mereka bukan hanya buruh, mereka membangun gedung-gedung dan simbol peradaban Eropa. Namun, di balik palu dan pahat, mereka menyimpan rahasia. Ketika masa kejayaan pembangunan fisik mulai meredup, Gilda bertransformasi menjadi tempat pertemuan para pemikir dan elit politik. Pada tahun 1717 di Goose dan Gridiron Pub London, 4 loji tua bersatu untuk mendirikan Grand Lodge of England, titik kelahiran Freemasonry modern. Tokoh-tokoh awal seperti Anthony Sayer dan George Payne menjadi arsitek gerakan ini. Mereka mulai berbicara tentang politik, pencerahan, dan kebebasan berpikir. Simbol-simbol mereka seperti kompas dan mata satu menjadi lambang pengaruh yang tersebar di lintas benua. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang tengah mereka bangun? Saat kita menelusuri jejak mereka, kita menyadari akan adanya sesuatu yang lebih besar. Bukan hanya sekedar organisasi, tetapi jaringan yang mengikat para tokoh yang paling berpengaruh di abad ke-20. Winston Churchill dan Franklin Delano Roosevelt adalah tokoh Freemasonry yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan global. Namun, pengaruh mereka telah melampaui politik. Arthur Conan Doyle dan John Edgar Hoover juga turut terlibat dalam anggota itu. Freemasonry telah berubah menjadi titik temu gabungan kepentingan para politisi, banker, dan intelektual. Mereka bersembunyi di balik jabatan dan gelar jabatan, namun jejak mereka ada di dalam simbol dokumen sejarah. Kini, banyak yang percaya bahwa mereka membentuk agenda tersembunyi, New World Order, yang mengklaim ingin menyatukan dunia tetapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu hilangnya kedaulatan dan kendali rakyat. Apakah kita siap menghadapi kenyataan ini? Di balik tirai sejarah Amerika Serikat, Skull and Bones bukan hanya perkumpulan di kampus. Organisasi rahasia itu didirikan pada tahun 1832 oleh William Russell dan Alphonso Taft yang bermarkas di University of Yale. Organisasi eksklusif ini setiap tahunnya hanya merekrut 15 orang. Namun nama-nama yang keluar dari The Thumb berhasil menembus dalam kekuasaan Amerika. George Herbert Walker Bush Sr. dan George Walker Bush serta John Kerry semuanya adalah para bondsmen. Mereka berpengaruh di Wall Street dan membentuk jaringan kekuasaan bayangan. Wall Street bukan hanya sekedar pasar modal. Ia adalah cerminan dari struktur yang telah disusun selama 2 abad oleh segelintir orang yang percaya bahwa masa depan dunia harus dikendalikan oleh mereka. Pertanyaannya, apakah krisis keuangan dan kebijakan moneter global lahir dari keputusan ekonomi atau dari meja rapat tertutup para bondsmen? Freemason dan Skull and Bones adalah 2 organisasi misterius yang seringkali diselimuti manuver spekulatif. Mereka memiliki anggota yang terlibat dalam berbagai kegiatan filantropis. Salah satu nama yang paling dikenal adalah George Soros, seorang investor dan filantropis yang terkenal di seluruh dunia.
Soros kini mendirikan Open Society Foundation, sebuah entitas organisasi dengan jargon retorika mendukung demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi sosial. Sobat, kita kembali ke akhir 90-an. Saat itu Indonesia menghadapi krisis besar yang mengguncang stabilitas ekonomi. Di tengah situasi itu, Lehman Brothers datang dengan harapan untuk mendanai proyek infrastruktur Indonesia. Namun, skenario peristiwa itu menunjukkan konvergensi. Mereka menuju titik tujuan yang sama. George Soros bersama para hedge funds-nya Quantum Fund melakukan short selling fallacy, akuisisi perusahaan lokal, dan pendanaan NGO. Tak lama berselang, krisis keuangan Asia tahun 1997 melanda, menyebabkan banyak perusahaan lokal runtuh. Baru disinilah kita menyadari bahwa imperialisme ekonomi era modern telah dimulai. Lehman Brothers menggunakan strategi spekulatif makro atau dikenal sebagai predatory speculation. Mereka melakukan akuisisi dengan harga murah terhadap beberapa perusahaan besar di Indonesia, terutama perusahaan yang dapat mempengaruhi publik secara signifikan. Sampai di sini, kita seharusnya sudah bisa menyimpulkan apakah kehadiran Soros benar-benar untuk membentuk ekonomi, atau mereka memiliki agenda tersembunyi. Karena hingga kini, kita masih melihat keterlibatannya dalam berbagai kegiatan filantropi melalui pendanaan NGO, beberapa media ternama, hingga berdampak terhadap isu-isu yang dikelola secara berkesinambungan agar sekam terus membara. Mereka meramu angle, menyisipkan pesan di tengah dinamika politik dan ekonomi di tanah air. Bila mereka terjebak oleh strategi diseminasi media nasional, mereka akan berteriak dengan jargon pusam, "Pembungkaman!" Kini, rencana global tak lagi dibangun melalui operasi rahasia, tetapi melalui kode algoritma dan kecerdasan buatan. Mark Zuckerberg dan Elon Musk mengembangkan platform AI di sosial media mereka dengan mengumpulkan data info miliaran manusia, menciptakan kekuatan besar dalam memantau arus informasi. Sam Altman dari OpenAI dan Peter Thiel dari Palantir Teknologi juga berada di pusat kendali ini. Mereka telah hadir di forum eksklusif seperti Bilderberg dan WEF Davos, di mana nilai-nilai mereka tentang kontrol dunia diterjemahkan melalui algoritma berdasarkan hasil kontribusi narasi publik yang telah bergantung kepada AI. Kemudian, apa sebenarnya tujuan mereka? Seberapa dalam kendali mereka terhadap masa depan kita? Apakah memang strategi kebijakan teknologi informasi Indonesia memang sengaja membuka pintu untuk mengadopsi seluruh sistem platform asing tanpa Digital Service Act? Tanpa mewajibkan platform besar asing untuk dilakukan filter risk assessment dan audit algoritma internal? Atau apalah kita? Masyarakat biasa hanyalah sekedar butiran debu yang terabaikan dan terjerumus dalam digital collecting data para elit global. Sobat, hingga saat ini, pergerakan Freemasonry dan Skull and Bones, dua organisasi misterius ini masih aktif di negara kita dengan berbagai kegiatan menyelibutkan filantropi. Ketika kita berada dalam keadaan chaos dan krisis, mereka akan selalu muncul sebagai pahlawan. Situasi rekayasa itu menggunakan strategi framing conditioning, engineering concern, atau merekayasa konsentrasi publik dan dilanjutkan dengan spekulasi ekonomi yang mampu untuk menekan dan berkolaborasi bersama segelintir ekonom oportunis. Apa yang sebenarnya terjadi dalam perencanaan di balik layar mereka untuk negara kita di hari-hari mendatang? Silahkan jawab dalam komentar di bawah ini. Sampai di sini gelar kasus, waspadalah.